Shalom, selamat malam para anggota KUL yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa bersama-sama untuk kita datang beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa buat setiap kita. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Syukur buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menemukan setiap kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh sebab itu malam hari ini, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tuhan Yesus, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia seturut kasih-Nya bagiku. Para anggota KUL yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang berjanji dan Dia akan menepati setiap janjinya buat hidup kita. Bahkan Dia memberikan yang terbaik buat kita. Sebab itu malam hari ini, nantikan Dia. Nantikan janji Allah itu terjadi buat hidup saya dan buat hidup saudara. Janji Allah digenapi dalamku.
terjadi di dalamku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari umat Kul bersama-samakan suara kita. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini apa yang kau nanti-nantikan dalam hidupmu? Mungkin ada janji-janji Tuhan yang belum digenapi dan belum dipenuhi oleh Tuhan. Percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Sebab itu kita angkat pujian ini sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar percaya dan berserah hanya kepada Dia. Mari angkat tangan kita bersama dan kita mengatakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang
tidak pernah timbul dalam hati kami, itu Engkau sediakan. Sebab itu kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar berserah sama Tuhan. Terima kasih. Biar kami terus berjalan seturut dengan Engkau ya Tuhan. Kami terus masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, kembali kami menyambut Bapak Ibu sekalian untuk kembali bergabung dalam ibadah Cool Online GBI Rayon 17. Kami selalu berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita. Dan mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Adapun tema untuk hari ini adalah membangun hubungan. Jadi tema pada hari ini adalah membangun hubungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, referensi ayatnya kita akan sama-sama lihat dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-12. Adapun tema membangun hubungan, ayat referensinya adalah Pengkhotbah 4, ayat 9 sampai 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why ini artinya wow, bahasa Inggris, yang artinya malang, yang artinya tidak baik, yang artinya celaka. Dikatakan, tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat yang ke-12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh beberapa orang, tapi yang paling banyak adalah ditulis oleh Raja Salomo. Nah, Raja Salomo adalah, menurut firman Tuhan, dikatakan adalah orang yang paling berhikmat. Sebelum Raja Salomo, tidak ada orang yang hikmatnya seperti Salomo. Dan setelah Salomo meninggal, tidak ada orang yang hikmatnya melebihi Salomo.
Artinya dia adalah orang yang paling berhikmat di seluruh bumi sepanjang masa. Itu firman Tuhan katakan demikian. Dan berhikmat itu bukan sekedar pandai atau pintar. Kalau pandai atau pintar, itu kita bicara tentang kemampuan, tentang prestasi akademik. Tetapi kalau kita bicara tentang hikmat, maka adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap kesulitan, setiap persoalan yang ia hadapi dalam hidupnya. Itu hikmat. Nah, jadi Raja Salomo yang penuh dengan hikmat, yang boleh dikatakan orang yang paling berhikmat di seluruh dunia sepanjang masa, melakukan survei. Dia mulai mengamati mungkin beberapa ratus, saya kurang tahu, atau beberapa ribu, bahkan mungkin beberapa puluh ribu orang yang ada di sekitarnya. Dia amati kehidupan mereka, dia amati tingkah laku mereka, dan setelah mungkin sekian tahun, Raja Salomo melakukan survei. Apa yang dia temukan? Ternyata dia menemukan dua fakta. Fakta pertama, ternyata hidup manusia ini ada masanya. Ada masa sukacita penuh dengan tawa, tapi ada masa duka cita yang penuh dengan air mata. Dan seberapapun kita berupaya untuk supaya yang namanya masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa penuh tantangan, masa-masa penuh kegagalan itu tidak ada dalam hidup kita, tapi faktanya selalu ada. Nah, jadi fakta pertama yang ditemukan oleh Raja Salomo, apapun upaya kita, apapun usaha kita, apapun antisipasi saya dan saudara, tetap saja saya dan saudara dalam hari-hari akan melewati hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang tidak menyenangkan, hari-hari yang sesuai dengan harapan, hari-hari yang tidak sesuai dengan harapan. Dan itu kemudian silih berganti sampai Tuhan panggil saya dan saudara untuk pulang. Itu fakta pertama. Nah, fakta kedua yang didapat dari pengamatan dari Raja Salomo itu adalah ternyata dalam kondisi hari-hari yang buruk, hari-hari yang tidak nyaman, hari-hari penuh tekanan, hari-hari penuh penderitaan, penuh masalah, penuh cobaan, ternyata fakta kedua yang ditemukan adalah orang-orang yang ada bersama dengan orang-orang yang lain, atau dikatakan kalau mereka tidak sendirian, mereka mampu menanggungnya, mereka kuat menanggungnya. Tapi kalau dia sendirian, dia nggak akan mungkin kuat. Jadi kesimpulan dari dua fakta hasil survei, hasil pengamatan dari Raja Salomo, Salomo mau bilang gini buat saya dan saudara, hari-hari ini, apapun status kita, apapun jenjang pendidikan kita, apapun latar belakang pengalaman kita, saya dan saudara diharapkan jangan sendirian. Sekali lagi, jangan sendirian. Karena semampu apapun kita, akan datang hari-hari yang tidak baik, hari-hari yang tidak nyaman, hari-hari penuh kegagalan. Meskipun kemudian mungkin berganti dengan hari-hari yang baik. Tapi selama melewati hari-hari yang berat tadi, Raja Salomo berkata, orang yang penuh hikmat tadi, jangan sendirian. Karena kalau kita sendirian, kita akan gagal. Tapi kalau kita punya orang-orang di sekitar kita, maka kita akan cakap, kita akan mampu melewati setiap kesulitan yang ada. Nah, dari dasar ini, maka tema hari ini dibangun. Yaitu apa? Membangun hubungan. Artinya jangan sampai hari-hari ini, mungkin oke, kita diisolasi karena pandemi, kita diisolasi karena ada COVID-19. Tapi mungkin hari-hari ini juga akan berakhir ya. Tapi sekali lagi, apapun sebabnya, jangan pernah sendirian. Dan hari ini kita akan merenungkan, kita akan belajar dua hal. Bagaimana saya dan saudara tidak menjadi sendirian. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah, saya dan saudara harus segera membangun hubungan dengan keluarga inti. Sekali lagi, saya dan saudara harus segera membangun hubungan dengan keluarga inti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya teringat sebelum pandemi ini ya,
Jadi kalau ada jemaat yang beberapa kali datang beribadah di gereja, dan saya sudah cukup hafal, dan dia juga cukup hafal dengan saya, biasanya mungkin kali keempat, kali kelima, pasti setelah saya salami, saya peluk. Nah saat itu saya melihat seorang pemuda, dia cukup rajin bergereja. Jadi setelah dia datang 4-5 kali, setelah saya salami, saya peluk dia. Waktu saya peluk dia, rasanya sih biasa-biasa, dia juga biasa-biasa, nggak ada yang spektakuler. Tetapi betapa terkejutnya saya. Beberapa tahun setelah saya peluk dia, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si anak muda tadi, dia sudah lupakan saya pernah khotbah apa, hamba Tuhan A pernah khotbah apa, hamba Tuhan B pernah khotbah apa, dia sudah lupa. Tapi setelah mungkin lebih dari 3 tahun, dia masih ingat betapa waktu dia datang, dia dipeluk oleh saya. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Ternyata, sadar nggak sadar, mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak tadi, dan ternyata dikonfirmasi betul. Dari dia masih kecil sampai usianya sudah hampir 30 tahun, dia belum pernah dipeluk papanya. Oh, ini hal yang tragis Bapak Ibu. Kita mengasihi anak kita. Kita menyayangi mereka. Kenapa sih kita nggak spend waktu untuk peluk mereka? Kita nggak spend waktu untuk memuji mereka? Kita nggak menyediakan waktu untuk mengerjakan beberapa hal bersama-sama dengan mereka? Seringkali maaf, kita terlalu sibuk membangun hubungan-hubungan yang sifatnya buat saya maaf, nggak jelas. Mau teman kita di Facebook ada 200.000, saya mau sampaikan, kalau kita kecelakaan, mereka nggak bisa tolong kita. Mau yang follow di Instagram kita 1 juta follower, waktu kita mengalami musibah, nggak ada yang menolong kita. Dan saking asiknya bikin konten, saking asiknya foto sana foto sini untuk diupload, saking asiknya ya dengan berbagai hal dalam internet, sampai kita lupa ada suami kita di sebelah kita, ada istri kita di sebelah kita, ada orang tua kita, ada anak-anak kita. Sehingga hari-hari ini ada banyak keluarga yang melupakan hubungan yang paling penting dalam kehidupannya, yaitu apa? Hubungan dengan keluarga intinya. Suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara. Nah hari ini, seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sendirian. Jangan sendirian. Pertanyaannya, ada berapa banyak yang sudah membangun hubungan yang baik, hubungan yang benar, menyediakan waktu untuk anak, istri, orang tua, suami. Kalau kita nggak mau sendirian, hari ini yang pertama, segera membangun hubungan dengan keluarga inti. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya, hari ini mungkin saya tidak bisa bahas secara detail karena waktu yang terbatas, tapi saya mau sampaikan satu hal yang saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang pimpinan perusahaan. Kalau pimpinan perusahaan pasti oke lah, pasti kaya lah, pasti mobilnya bagus lah, pasti rumahnya beberapa lah. Tapi karena dia berhasil, dia sukses, dia lupa akan istri pada masa mudanya. Berarti istri yang pertama, istri pada masa muda. Dan maaf, dia cari istri muda. Dan saya masih ingat saat itu dia begitu bangganya cerita sama saya, betapa hebatnya istri mudanya. Wah, macam-macam dia cerita. Tapi apa yang terjadi? Ada terlalu banyak cerita, intinya dia harus masuk penjara. Ya nggak lama sih, nggak sampai setahun. Tapi waktu dia keluar,
Istri muda yang dia bangga-banggakan hilang ditelan bumi. Dan dia kembali kepada istri masa mudanya. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, sesibuk apapun kita, ujung-ujungnya kalau kita sakit, kalau kita kesulitan, ya kembali kepada keluarga inti, kembali kepada suamimu, kembali kepada istrimu, kembali kepada anak-anakmu, mungkin kembali kepada orang tuamu. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini, mumpung kita masih sehat, mumpung saya dan saudara masih kuat, bangun hubungan dengan keluarga inti. Kalau hari ini, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, bisa mendengarkan program ini, mari engkau bisa buka handphonemu, atau ambil secari kertas engkau tulis. Apa yang dalam 1 bulan ini, atau dalam 2 bulan ke depan, akan kau lakukan untuk membangun hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu. Engkau tulis. Dan saya percaya, keluarga yang punya hubungan erat, hubungan yang akrab, cirinya cuma satu. Kemanapun saudara pergi, kemanapun anak-anak saudara pergi, mereka selalu rindu pulang. Itu aja parameternya. Kok sampai anak-anak kita, kok sampai suami kita, maaf ya, kalau istri kita lebih suka di tempat lain, lebih suka di negara lain, lebih suka di kota lain, oh hati-hati saudara. Karena keluarga yang benar, mereka pasti akan merindukan satu dengan yang lain. Dan saya percaya, saya sungguh-sungguh percaya, waktu sebuah keluarga, hubungannya begitu akrab, maka dalam keluarga ini pasti ada unity. Dan kalau keluarga ini ada unity, Tuhan Yesus janji dalam kitab Injil Matius, waktu keluarga inti ini sepakat, Tuhan Yesus bilang begini, apapun yang mereka minta, sekali lagi, apapun yang mereka minta, Bapa di sorga pasti akan memberikan kepada mereka. Jadi kalau hari-hari ini engkau punya pergumulan, nggak usah kemana-mana, apalagi ke dukun, apalagi ke orang pinter, apalagi ke orang-orang yang engkau anggap punya jabatan, punya harta, stop. Perbaiki hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Duduk diam di kaki Tuhan. Sembah Dia. Engkau akan melihat mujizat-mujizat itu pasti terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan yang janji, Dia tidak pernah lupa janjinya. Jadi yang pertama, supaya kita nggak sendirian. Apa saudara? Bangun hubungan dengan keluarga intimu. Yang terakhir, yang kedua, kita harus membangun hubungan dengan komunitas yang tidak toksik. Sekali lagi, kita harus membangun hubungan dengan komunitas yang tidak toksik. Mungkin dalam 5-6 tahun terakhir ini ada satu istilah baru, saudara. Waktu saya masih umur 20-30 belum pernah dengar istilah ini, saudara. Namanya toxic relationship atau hubungan yang beracun. Kenapa bisa ada hubungan yang beracun? Karena dalam hubungan itu ada orang-orang superior, ada orang-orang yang merasa lebih daripada teman-temannya, daripada saudara-saudaranya. Sehingga setiap kali kalau yang sedang di atas angin, atau dalam tanda kutip kadang-kadang suka membuli, yang merasa lebih kuat, merasa lebih unggul, merasa lebih pintar, ya, seringkali tanpa sengaja, mungkin maksudnya bergurau, maksudnya mungkin candaan, maksudnya supaya fun, supaya gembira, supaya senang, seringkali membuli, melecehkan, merendahkan beberapa teman yang lain. Maksudnya guyon. Sehingga seringkali ada beberapa dari antara kita,
kalau datang kepada komunitas itu, kalau datang pada kumpulan itu, seringkali kita merasa nggak nyaman. Kalau kita bisa skip, kalau kita bisa nggak datang, kita mending nggak datang. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara segera keluar, sekali lagi, segera keluar dari hubungan-hubungan yang bersifat toksik. Tapi mari kita bangun hubungan yang tidak bersifat toksik. Membangun hubungan dengan komunitas yang tidak toksik atau beracun. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu, mungkin sebagian besar dari kita sudah ikut KUL, makanya program ini namanya KUL, dan kalau Bapak Ibu mengikuti, ya mungkin karena kita anggota-anggota KUL. Tapi saya percaya mungkin di antara Bapak Ibu ada sebagian juga, KUL itu apa ya? Hari ini saya menawarkan satu komunitas. Memang komunitas KUL tidak sempurna. Karena KUL itu singkatan dari Community of Love. Atau komunitas yang dasarnya adalah kasih. Nah, KUL atau Community of Love ini, atau komunitas yang dasarnya kasih ini, yang hari ini coba saya tawarkan kepada Bapak Ibu, untuk segera membuat hubungan dengan mereka. Kenapa? Mungkin saja grup kita selama ini, komunitas kita selama ini adalah grup teman-teman SMA. Waktu SMA dulu semua oke-oke sama, seragamnya sama, bolosnya mungkin sama, nakalnya sama. Tapi sekarang ada orang yang kayanya luar biasa, jabatannya luar biasa. Mungkin sebagian dari kita tetap aja di bawah. Sehingga seringkali kita minder, kita nggak nyaman, dan seringkali kita dibully. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bergaul dengan siapa saja, oke? Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita harus karib, kita harus akrab hanya kepada orang-orang yang bisa menerima keberadaan saya dan saudara. Sekali lagi, kita boleh bergaul, berteman dengan siapa saja, tapi kita hanya boleh karib atau akrab dengan orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya. Dan tidak sekedar menerima kita apa adanya, tapi juga orang-orang tersebut bisa menemani kita waktu badai itu datang, waktu kesulitan itu datang, waktu tantangan itu datang, waktu kegagalan itu datang. Itu komunitas yang harus kita bangun. Dan saya percaya, kalau Bapak Ibu, mungkin yang sudah lama tidak KUL karena pandemi, mari kembali ke KUL. Karena komunitas itu Tuhan sediakan melalui gereja. Supaya apa? Supaya saya dan saudara, kalau waktu senang sih oke. Waktu baik-baik saja oke. Waktu semua sesuai rencana oke. Tapi mungkin waktu masa-masa sulit, jangan sendirian. Dan kalau engkau tergabung di KUL, ada saudara-saudara yang akan doakan engkau. Ada saudara-saudara yang akan bantu engkau. Bahkan ada gembala-gembala KUL yang akan menguatkan engkau. Makanya kalau KUL namanya bukan pemimpin, namanya bukan ketua lagi. Karena kalau ketua itu cuma mengorganisasi, mengarahkan. Tapi kalau gembala itu memperhatikan. Kalau gembala KUL itu mendampingi. Kalau gembala KUL membuat orang yang sakit, yang terluka, merasa tidak sendirian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang sudah pernah ikut KUL, tapi sudah lama sekali gak ikut KUL, atau engkau yang baru pertama kali dengar ada yang program yang namanya KUL, Bapak Ibu bisa telepon ke gereja, tanya, sampaikan Bapak Ibu bahwa ikut KUL, karena itu komunitas yang kita harus bangun, itu komunitas yang tidak toksik, karena komunitas itu dasarnya bukan kekayaan, dasarnya bukan suku atau ras, dasarnya bukan kepandaian, dasarnya bukan sesuatu yang dinilai secara duniawi. Tapi kelompok itu dasarnya cuma satu, kasih Bapa. Dan saya percaya, kalau saudara bisa bergabung dalam komunitas itu, kalau saudara bisa punya hubungan dengan komunitas itu, saya sangat-sangat percaya kerohanian saya dan saudara bisa bertumbuh. Dan saya ingat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Waktu kita anak-anak Tuhan menjadi satu, maka dunia, sekali lagi, dunia yang membenci kita
bisa melihat kemuliaan Bapa di sorga. Oleh sebab hari ini Bapak Ibu, tema sharing kita adalah membangun hubungan. Mari, orang yang paling berhikmat yang pernah ada dan pernah melakukan survei mengatakan, hidup saya dan saudara mau diatur seperti apapun, pasti ada hari-hari yang menyenangkan, ada hari-hari gelap. Tetapi waktu kita mengalami hari gelap, Raja Salomo berkata, jangan pernah sendirian. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya saya dan saudara tidak sendirian? Yang pertama, bangun hubungan dengan keluarga inti, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu. Kalau hari ini engkau bapak-bapak, bapak-bapak, engkau belum pernah peluk anakmu laki-laki, hari ini engkau peluk. Enggak apa-apa umurnya sudah 20 tahun, enggak apa-apa umurnya sudah 30 tahun, peluk. Katakan, Papa sayang sama kamu. Papa mengasihi kamu. Papa punya harapan besar buat kamu. Saya percaya dampaknya luar biasa. Dan waktu keluarga ini unity, Tuhan Yesus janji, kita minta apa saja, Bapa di sorga akan mengabulkan. Yang kedua, mari bangun komunitas. Bangun hubungan dengan komunitas yang tidak toksik, yang tidak beracun. Dan komunitas itu hari ini kami tawarkan kepada Bapak Ibu, namanya Cool, Community of Love. Dasarnya bukan yang dinilai dunia, tapi dasarnya adalah kasih Bapa. Sebagai penutup, saya cuma bikin 2 statement. Kadang-kadang, Pak, saya ini punya hubungan dengan keluarga oke-oke saja kok, Pak. Saya dengan Cool oke-oke saja, Pak. Oh, enggak. Cirinya cuma 2. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membangun hubungan yang benar, cirinya 2. Kalau cara kita membangun keluarga kita, hubungan kita dengan keluarga kita benar, yang paling sederhana, dimanapun saat ini anak-anakmu berada, mereka selalu rindu untuk pulang. Karena mereka merasa justru di rumah saya punya home, saya punya tempat bernaung. Bukan house, bukan gedung, tapi home. Dan mereka selalu rindukan. Dimanapun mereka saat ini berada, kalau mereka dengar kata-kata rumah, mereka langsung pingin pulang. Atau bahasanya sekarang, pingin mudik. Apapun akan dikerjakan. Tapi kalau anak-anak kita, nak pulang, enggak lah masih sibuk ini itu. Saudara, perlu perhatikan hubungan yang selama ini kita bangun. Yang kedua, kalau engkau betul-betul sudah membangun hubungan dengan komunitas yang tidak toksik, komunitas yang tidak beracun, maka pasti, kalau misalnya pertemuannya hari Kamis, kita begitu excited, menunggu kapan Kamis ini datang, supaya aku bisa bertemu dengan Pak A, bertemu dengan Pak B, bertemu dengan Ibu A, bertemu dengan Ibu B. Saya mau sharing, saya mau bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Itu kalau hubungan kita benar. Dan hari ini mari kita renungkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan gak mau kita sendirian. Mari bangun hubungan dengan keluarga inti. Mari bangun hubungan dengan komunitas yang tidak toksik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya akan berdoa untuk kita semua. Yuk, pejamkan mata. Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Bahwa hari-hari ini kami tidak bisa menjamin bahwa hari-hari kami selalu baik, selalu mulus, selalu indah, selalu dengan matahari. Tapi mungkin kami akan melalui hari-hari gelap, hari-hari tanpa ujung, hari-hari tanpa jalan keluar. Tapi kami mau belajar. Engkau sudah ingatkan kami untuk tidak pernah sendirian. Karena justru kalau kami tidak sendirian, kami akan kuat. Dan hari ini juga kami mau belajar untuk kembali mengevaluasi hubungan yang selama ini kami bangun dengan keluarga inti kami. Kayak mau lebih dekat lagi sama istri-istri kami, sama anak-anak kami, sama suami-suami kami mau lebih dekat lagi.
Dan kami percaya, waktu kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sungguh-sungguh bersatu, unity, mujizat-Mu pasti akan dinyatakan dalam hidup kami. Dan yang kedua, waktu kami mulai membangun hubungan dengan komunitas yang tidak toksik, ada kesatuan hati. Dan waktu hati kami satu, anak-anak-Mu bersatu, dunia akan melihat kemuliaan Bapa di sorga. Menteriakan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Cara pertama, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Adapun cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop persembahan atau amplop apa saja. Dan kemudian kalau Bapak Ibu sempat melewati gereja Bethel Indonesia Malayati, Bapak Ibu bisa mampir sebentar di ruang pembicara, ada kotak persembahan, dan Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan tersebut ke dalam kotak itu. Mari kita siapkan yang terbaik, yang mau transfer, yang mau scan, yang masukkan persembahan. Mari saja kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi kita berdoa. Kita angkat persembahan di tangan kanan kita. Dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan terus menyertai kami. Itu karena Tuhan terus sabar sama kami. Itu karena Tuhan terus berupaya supaya kami menjadi semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu kami mengucap syukur. Dan di tangan kami ada persembahan. Bapak berkati persembahan kami, supaya melalui persembahan ini, nama-Mu boleh dipermuliakan, kerajaan-Mu boleh dibangun di atas bumi ini. Berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah GUL online kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kalau di kanan kirimu ada anak-anakmu, ada istrimu, ada suamimu, bahkan ada orang tuamu. Gandeng mereka. Yuk, bangkit berdiri, gandeng mereka. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia. Dan mari dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian.